campuran. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, serta memisahkan metode campuran secara sederhana. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pada LKPD dengan bergotong royong dan bernalar kritis, peserta didik dapat melakukan percobaan pemisahan campuran dengan ketat. Nah, sebelum kita ke topik metode pemisahan campuran, apakah kalian pernah melihat air di sekitar lingkungan kalian yang tercemar aktivitas limbah pabrik? Pernah. Nah, itu bagaimana keadaan airnya setelah tercemar? Kotor, keruh, bau. Nah, pada pertemuan kali ini kan dari pertanyaan ibu tadi kita akan belajar mengenai metode pemisahan campuran. Sebelumnya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Sudah. Silakan dibuka untuk WhatsApp grupnya. Untuk ibu sudah membagikan link Google Form terkait LKPD-nya. Silakan dibuka. Baik Bu, hari ini ibu sudah sajikan mengenai permasalahan mengenai pencemaran sungai Awang dan Banjarmasin akibat ambles. Dari anak-anak apakah ada yang bisa membantu untuk membacakan permasalahan? Silakan Mbak Ada. Pencemaran air sungai di Indonesia masih menjadi permasalahan ini. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2021, sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat diperkirakan mencapai 46%. Salah satunya seperti yang ditemui pada kasus pencemaran air sungai Awang. Nah, silakan anak-anak sekarang membuat rumusan masalah dan juga hipotesis dari permasalahan yang sudah disajikan dan dituliskan di LKPD. Untuk rumusan masalah dan hipotesisnya silakan ditulis di LKPD. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mencari informasi mengenai metode pemisahan di internet maupun di handout yang sudah ibu sediakan di link Google Drive yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp. Selanjutnya anak-anak kan sudah berduduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan menuliskan alat dan bahan apa saja yang akan kalian gunakan pada percobaan mengenai metode pemisahan campuran berdasarkan permasalahan tadi sesuai dengan kit yang sudah disediakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak membuat rancangan atau desain gambar mengenai alat yang kalian gunakan sesuai dengan kit yang sudah disediakan mengenai metode pemisahan campuran. Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Ratna, Silvi, dan Salma dan juga Fitri silakan maju ke depan untuk merancang yang alat mengenai metode pemisahan campuran berdasarkan permasalahan tadi. Silakan maju ke depan. Jadi ini tuh kapuknya itu sudah direndam dengan natrium hipoklorit lalu dikeringkan selama 1 hari. Nah, selanjutnya untuk kapuknya ini nanti dimasukkan ke dalam kain saring dan sebelumnya itu ditimbang terlebih dahulu. Jadi ini 0,5 ya. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam kain saring yang digunakan untuk menarik atau membersihkan minyak. Jadi ini tuh di dalamnya itu sudah ada oli, tinggal dimasukkan. Nah, airnya itu menjadi bersih lagi. Olinya keangkat oleh kampas. Nah, setelah itu ini kapuk yang sudah digunakan untuk menarik
olinya itu ditimbang lagi. Nah, terdapat kenaikan yaitu menjadi 0,7. Nah, setelah itu untuk membuktikan air ini layak untuk dipakai atau tidak, itu menggunakan Diukur menggunakan pH meter. Ini alatnya dimasukkan. Nah, ini sesuai dengan indikatornya Bu. Jadi didapatkan pH air ini adalah 7. Jadi airnya sudah murni dan dapat digunakan kembali. Baik, dari percobaan ini berarti sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat melakukan metode pemisahan campuran dengan tepat. Silakan duduk, anak-anak. Nah, selanjutnya untuk setiap kelompok silakan mencatat hasil percobaan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya untuk dari permasalahan tadi kan ini menggunakan pembelajarannya kan menggunakan pendekatan STEM. Apakah ada yang bisa memberikan pendapat apa saja aspek STEM yang ada pada permasalahan tadi? Saya Ya, silakan. untuk aspek STEM kan yang pertama sains. Jadi tadi kita belajar tentang konsep filtrasi, yaitu penyaringan zat cair, dan kita juga belajar mengenai penggunaan zat-zat kimia. Kemudian untuk teknologinya tadi kita menggunakan internet untuk mencari sumber referensi, dan untuk engineeringnya kita merancang alat itu tadi, dan kemudian untuk matematiknya kita menghitung bahan yang akan digunakan dan juga menimbang beras kapas sebelum dan sesudah. Baik, terima kasih Silvi. Apakah ada pendapat yang lain? tidak ada, Bu. Ya. Selanjutnya untuk kesimpulannya dari anak-anak, apakah ada yang ingin memberikan pendapat untuk kesimpulannya? Ya, silakan Ratna. Jadi tadi kan air yang tercemar dari limbah pabrik itu bisa dibersihkan dengan menggunakan salah satu pembelajaran sains, yaitu metode pemisahan campuran dengan filtrasi, yaitu yang tadi menggunakan parutan hipoklorit, di mana air yang dapat digunakan itu mempunyai pH sebesar 7. Baik, itu saja pada pembelajaran hari ini mengenai metode pemisahan campuran. Untuk tugas selanjutnya, kalian silakan membuat jurnal refleksi yang berisi materi yang sudah dipahami, materi yang belum dipahami, dan solusi dari materi yang belum dipahami. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.